Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Margiwahono, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dan perkenalkan, nama saya Erik Parsoran Samosir dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, nomor NIM 250703036. Kali ini kita akan ngebahas apa sih itu Pancasila dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, kita sebagai orang Indonesia pastinya udah tahu dong apa sih itu Pancasila. Apalagi dari kecil kita juga sering diingetin. Dan mungkin ada beberapa dari kita yang disuruh untuk hafalin sila-sila Pancasila. Nah, apa sih itu Pancasila? Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia dan merupakan pandangan hukum yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah kita tahu 5 sila tadi serta isinya, pasti dalam hati kita juga nanya, apa sih pentingnya belajar Pancasila itu? Nah, belajar Pancasila itu penting karena berfungsi sebagai panduan hidup dan ideologi bangsa yang membantu membentuk warga negara yang berkarakter, nasionalis, dan paham akan hak serta kewajibannya. Nah, yang pertama kita bahas dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dalam penerapannya. Di dalam sila ini, nilai yang terkandung tidak hanyalah untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan atau agama kita, namun juga memberikan ruang atau menghargai serta menghormati kepercayaan orang lain dan memberikannya ruang dalam untuk beribadah ataupun menjalankan kepercayaan mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, nilai yang terkandung adalah kesadaran dan perlakuan terhadap sesama manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Nah, di sini kita harus mengakui harkat dan martabat dan menyamakan derajat kita sebagai manusia serta saling mencintai dan tenggang rasa. Atau lebih sederhananya, kita tidak boleh semena-mena dengan semua orang atau kelompok-kelompok tertentu. Di sila ini kita ditekankan untuk menganggap bahwa semua individu adalah sama dan tidak ada yang tinggi ataupun rendah. Jadi sila ini menekankan kesamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia di hadapan hukum dan negara tanpa pandang bulu. Yang artinya kita harus memanusiakan manusia tanpa memandang siapa mereka atau siapa kita. Kedua, juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta artinya berani membela kebenaran dan keadilan. Yaitu sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam sila kali ini kita ditekankan untuk menghargai perbedaan atau menggabungkan beragam suku, ras, agama, dan budaya menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh di bawah nama Indonesia. Dalam sila ini kita diajarkan persatuan dalam keragaman, mengutamakan kepentingan bersama, serta rasa cinta tanah air yang kuat. Penerapan dalam sila ketiga ini tidaklah susah. Seperti contohnya, di saat kita mempunyai teman yang berbeda suku, kita tetap menghargainya dan menjaga tali persahabatan kita. Serta kita juga tidak boleh termakan oleh media hoax atau berita-berita yang dapat memecah belah kesatuan dan kedaulatan di negara Indonesia ini. Melakukan kerja bakti di dalam kompleks atau tempat tinggal kita juga dapat meningkatkan rasa persatuan kita terhadap sesama kita. Dan dari hal-hal kecil inilah rasa kebersamaan serta persatuan dapat tumbuh di antara kita. Yang selanjutnya adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sila keempat ini terdapat nilai demokrasi serta musyawarah. Yang pertama, demokrasi, yaitu hal yang mengedepankan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang dimana hal ini diwujudkan oleh musyawarah. Serta musyawarah itu sendiri adalah penyelesaian masalah yang dilakukan melalui forum diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Di musyawarah ini, setiap peserta atau individu harus menghargai pendapat dan mendengarkannya dengan baik. Nah, di dalam sila keempat ini, kita bisa melakukannya dengan hal-hal sederhana. Seperti di saat kita berdebat dengan teman kita atau sesama kita tidak boleh mengedepankan ego kita, melainkan hal ini harus diperbicarakan dengan musyawarah. Serta, jika kita melakukannya dengan musyawarah, maka kesepakatan atau hal yang kita cari bersama dengan individu yang lain akan tercapai.
Yang selanjutnya adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam sila kelima ini terdapat nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, keseimbangan hak, dan kewajiban. Di sini, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama di bidang ekonomi, hukum, dan pendidikan. Serta dalam nilai keseimbangan, hal ini mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain. Di sini, bangsa Indonesia pun harus melakukan pemerataan pembangunan, mendistribusikan hasil pembangunan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia untuk menghindari kesenjangan. Hal ini penting agar konflik atau hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan kesenjangan terjadi. Dan contoh sederhana di dalam kehidupan sehari-hari, kita seperti bisa membantu tetangga yang kesusahan, gotong royong, membangun fasilitas umum yang berguna bagi seluruh masyarakat, dan bersikap adil terhadap teman kita atau sesama kita. Nah, dari sila kelima ini kita belajar bahwa pentingnya keadilan sosial bagi seluruh individu atau seluruh manusia atau sesama kita. Nah, dari kelima sila yang sudah saya jelaskan ini, masih saja terjadi banyak konflik di Indonesia. Meskipun dalam Pancasila ini sudah terdapat banyak nilai-nilai yang dapat mengajarkan kita tentang artinya nasionalisme. Namun, di sini kita sebagai generasi muda harus mengerti bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan merupakan dasar bahwa Indonesia adalah negara yang kuat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.